Selamat pagi adik-adik di rumah. Apa kabarnya nih adik-adik di rumah? Kakak harap adik-adik di rumah sehat semua ya. Amin. Yuk kita mau ibadah sekolah minggu online. Adik-adik persiapkan dirinya. Kita mau pujikan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oke, sekarang tangannya dilipat, mata ditutup. Kita mau menyerahkan ibadah online kita dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau sudah memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami untuk mengikuti ibadah online pada minggu pagi hari ini. Tuhan, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau semangat memuji Tuhan, kita mau pujikan Aku anak raja, Engkau anak raja. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik di rumah, kakak mau tanya nih, adik-adik di rumah siapa di sini yang lagi cemberut, yang lagi ngambek? Hayo, ngambeknya, cemberutnya dihilangkan dulu ya. Kita mau bersukacita karena Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah memberkati kita. Lebih-lebih lagi, Tuhan rela untuk menebus dosa kita di kayu salib. Yuk, cemberutnya, ngambeknya dihilangkan dulu. Ganti dengan senyuman, ganti dengan sukacita. Ya, kita mau pujikan di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Di mana-mana aku selalu senang. Di mana-mana, mana-mana aku selalu senang. Di mana-mana, mana-mana aku selalu senang. Sejak Yesus datang,
dan cuci dosaku. Di mana-mana ku selalu senang. Di mana-mana ku selalu senang. Di mana-mana ku selalu senang. Sejak Yesus datang dan cuci dosaku. Di mana-mana ku selalu senang. Amin. Ada di rumah boleh duduk. Tiba saatnya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau persiapkan diri kita. Ada di rumah duduk yang rapi ya. Kita mau pujikan berbahagialah bagi mereka. Berbahagialah bagi mereka yang mengandalkan Tuhan, seperti pohon di tepi sungai yang mengalir airnya. Dia akan hidup dan dapat tumbuh serta menghasilkan buah. Kita pujikan sekali lagi. Bahagialah bagi mereka yang mengandalkan Tuhan, seperti pohon di tepi sungai yang mengalir airnya. Dia akan hidup dan dapat tumbuh serta menghasilkan buah. Sekarang duduk yang rapi, dengarkan cerita dari Kak Ningrum. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya, meskipun masih beribadah di rumah, tapi kita bersyukur kita boleh datang kepada Tuhan di hari Sabat ini. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa ya. Tangan dilipat, mata ditutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik kepada kami sehingga kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami juga sudah memuji, memuliakan nama Tuhan di hari Sabat ini. Tuhan tolong kami, saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan supaya kami boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, sudah berapa lama ya kita tidak bertemu? Sudah berapa lama adik-adik sekolah minggunya di rumah? Sudah berapa lama adik-adik juga belajarnya di rumah, bukan di sekolah? Kalau dihitung-hitung ya, tadi kakak hitung selama adik-adik belajar di rumah, beribadah di rumah itu dari bulan Maret. Coba ini sudah bulan apa ya? Ini bulan September, sudah bulan Oktober kalian ibadahnya ya. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ini meskipun awal Oktober tapi kita hitung sampai September. Sudah 7 bulan, wah itu waktu yang lama sekali ya. Kalau misalnya tidak ada pandemi ini, tidak ada corona, kalau weekend kalian ngapain aja? Pasti ada yang pergi berlibur, ada yang pergi ke mall, ya kan? Ada yang suka pergi ke mall. Kalau weekend itu mall-mall itu ramai sekali biasanya ya. Tapi selama 7 bulan ini mall-mall menjadi sepi. Padahal dulunya kalau weekend mall-mall begitu ramai dikunjungi oleh orang-orang. Pasti salah satunya kalian juga mengunjungi mall, ya kan? Kalau di mall itu apalagi kalau ada meet and greet. Wah, apa itu meet and greet? Pasti kalau kalian punya idola, pasti tahu apa itu meet and greet. Meet and greet itu ketemu dengan idola kalian. Kalian pasti punya idola. Dan kalau misalnya ada meet and greet di mall, pasti kalian mau ikut. Coba bayangkan. Kalau misalnya di Depak ya, di Depak itu sering sekali ada meet and greet ya. Entah itu film terbaru sehingga mereka didatangkan ke Depak atau meet and greet idola kalian yang lain. Misalnya tiba-tiba
ada BTS datang ke Solo. Wah, pasti ramai sekali ya. Kalian suka BTS kan? BTS. Kalau tidak Blackpink ya, yang AY itu ya, datangkan The Park. Pasti kalian semangat sekali mau melihat ya, dengan antusias melihat. Kalau yang laki-laki, nah pernah ada di The Park dan Hartono Mall itu ada mabar, ya kan? Mabar PUBG atau mabar Mobile Legend. Nah, pasti kalian juga tahu itu semua. Nah, kalau kalian melihat ada pamfletnya yang besar sekali, meet and greet Blackpink and mungkin idola kalian yang lain atau mabar PUBG atau Mobile Legend. Pasti kalian mengajak orang tua kalian, ayo aku mau ikut lihat, aku mau ke sana gitu kan. Nah, kalian sudah begitu antusias mau melihat Blackpink, mau melihat BTS gitu ya, mau melihat mabar atau malah salah satu di antara kalian ada yang ikut terus ke Park. Malam minggu ya ke The Park mau melihat idola kalian. Tapi tiba-tiba sampai di The Park ada tandanya, tandanya anak-anak terus dicoret gitu, ada gambarnya anak-anak dicoret. Aduh, apa itu artinya? Anak-anak dilarang masuk ya, terus ada tulisannya 15 tahun ke atas. Padahal umur kalian belum ada 15 tahun, pasti rasanya bagaimana? Kecewa sekali ya, padahal kalian sudah menanti-nantikan ada BTS datang ke Solo. Wah, udah semangat sekali, udah nyanyi sepanjang perjalanan, tapi sampai di The Park kalian tidak boleh masuk sama petugasnya. Ayo mundur, ini anak-anak tidak boleh masuk, ayo keluar. Nah, pasti sedih sekali, mungkin ada kalian yang menangis ya. Aku sudah begitu semangat mau ketemu idola, tapi tidak boleh masuk, tulisannya 15 tahun ke atas, ada gambar anak-anak dicoret, ya enggak boleh masuk, terus diusir-usir suruh keluar, kecewa sekali ya. Nah, adik-adik, di Alkitab itu ada yang seumuran dengan adik-adik. Jadi ada anak-anak yang kecil juga itu ingin melihat idolanya. Nah, kita baca Alkitab dulu ya, kita buka Lukas pasal yang ke-18. Ayat 15 sampai 17 ya. Lukas 18 ayat 15 sampai 17 judulnya adalah Yesus memberkati anak-anak. Tetapi kakak akan membacakannya untuk kita yang ayat 16b saja. Nah, itu nanti akan jadi ayat hafalan kita ya. Lukas 18 ayat 16b. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Kepadaku K-nya besar. Ku-nya berarti siapa? Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus menjadi idola. Kenapa? Karena dia menyembuhkan banyak orang. Ada seseorang yang menyembuhkan banyak orang. Yang kusta disembuhkan. Yang buta bisa melihat. Yang lumpuh tiba-tiba bisa berjalan karena Tuhan Yesus. Nah, sampai akhirnya kabar itu tersiar di seluruh daerah. Sampai pada akhirnya ada di suatu tempat Tuhan Yesus akan mengunjungi tempat itu untuk mengabarkan Injil, untuk bercerita. Nah, kabar itu sudah meskipun dahulu tidak ada WhatsApp, tidak ada handphone, tidak ada iklan ya, tapi dari mulut ke mulut dikabarkan kepada tetangga-tetangganya, Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus akan datang. Nah, sehingga banyak orang berkumpul. Nah, pada saat itu ada juga anak-anak yang seusia dengan kalian, masih kecil-kecil, terus orang tuanya begitu semangat. Wah, aku mau membawa anak-anakku ini untuk datang kepada Tuhan supaya diberkati. Nah, kemudian mereka semua sambil bersama-sama menggandeng anaknya masing-masing yang masih kecil-kecil itu datang kepada Tuhan Yesus ya. Waktu itu masih sudah ramai sekali ya. Jadi anak-anak itu ketika digandeng mama papanya, dia tidak bisa lihat karena kan masih anak-anak ya, masih pendek. Dia, aduh aku mau lihat Tuhan Yesus, aku mau lihat yang menyembuhkan banyak orang itu. Aku mau melihat Tuhan Yesus yang bisa membuat orang lumpuh berjalan, bisa membuat orang yang buta melihat lagi. Aku penasaran Tuhan Yesus itu seperti apa. Nah, karena anak kecil ini bersama-sama masih mau lihat-lihat gitu, dorong-dorong kanan kirinya, sampai akhirnya murid-murid Tuhan Yesus menyadari kehadiran anak kecil itu, lalu bilang, anak kecil dilarang masuk, anak kecil dilarang mendekat, nanti mengganggu Tuhan Yesus itu loh lagi mengajar, nanti kalian mengganggu, suara kalian tuh berisik, udah sana pergi. Wah, anak kecil itu sama ya kecewanya, kalau mau melihat idola tidak jadi ya, terus diusir-usir begitu, wah sedih sekali ya anak-anak kecil itu. Tapi
Tuhan Yesus mendengar ketika murid-murid Tuhan Yesus mengusir anak-anak itu. Lalu dia berkata apa? Tadi ayat hafalannya ya, dari Lukas 18 ayat yang ke-16a. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena aku inilah yang empunya kerajaan surga. Anak-anak inilah yang empunya kerajaan surga. Wah, apa maksudnya Kak? Maksud dari empunya kerajaan surga itu adalah anak-anak kecil ini berhak juga ada di kerajaan surga. Bukan hanya orang-orang yang dewasa, bukan hanya orang tua saja, bukan hanya kakak saja yang bisa masuk ke kerajaan surga, bukan ya. Tapi anak-anak kecil pun kalau percaya kepada Tuhan Yesus, dia masuk surga, mempunyai kerajaan surga. Nah, akhirnya anak-anak yang kecil itu dibangku sama Tuhan Yesus, diberkati satu-satu. Banyak yang berbondong-bondong kan. Jadi anak kecilnya banyak, dia suruh mendekat sini, datanglah kepadaku. Lalu disebutkan di ayat yang ke-17, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Wah, malah anak kecil ini bisa menjadi contoh. Kenapa begitu? Karena anak kecil ini begitu polos. Kalau anak kecil kan masih butuh pertolongan orang tua, tidak bisa apa-apa sendiri. Nah, sama kita, meskipun kita punya kekayaan, meskipun kita punya kepandaian, meskipun kita punya segala sesuatu yang ada di dunia ini, tapi kalau tidak bergantung kepada Allah, maka tidak punya juga kerajaan surga itu. Maka nanti kalau kalian dewasa, kalian harus tetap bergantung kepada Allah. Karena kita tidak bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Kita di hadapan Allah itu harus menjadi sama seperti hati anak kecil ini. Ya, hati yang membutuhkan pertolongan orang lain, membutuhkan pertolongan Tuhan untuk boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, jadi adik-adik, meskipun kita masih kecil, meskipun kita belum bisa naik kendaraan, tapi kita boleh datang kepada Tuhan, ya, boleh beribadah kepada Tuhan. Siapa bilang gereja itu hanya untuk orang tua yang bisa main musik, yang bisa singer, yang bisa khotbah? Hanya untuk itu anak-anak nggak boleh masuk, nanti dikira berisik Kak. Terus ada tulisannya anak-anak nggak boleh masuk ke gereja. Tidak ada yang seperti itu. Justru mulai dari kecil, mulai dari anak-anak seperti seusia kalian harus datang kepada Allah. Karena Allah menginginkan kalian bisa datang kapan saja. Jadi mulai sekarang kalian boleh datang kepada Allah. Dalam kondisi yang apapun juga. Kamu sedih, kamu senang, kamu kecewa, kamu marah. Tuhan Yesus siap untuk menyambut kalian. Jadi jangan ragu-ragu untuk datang kepada Allah. Hari ini kita belajar, kita boleh datang kepada Allah. Seperti ayat hafalan kita, Lukas 18 ayat 16b. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, kepadakunya Allah. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Gampang ya. Jadi kita boleh mengingat terus kalau kita ini boleh datang kepada Allah kapanpun kalian inginkan. Dalam keadaan apapun kalian bisa datang kepada Allah. Gimana caranya Kak? Di dalam doa. Kalian bisa berbicara kepada Tuhan Yesus. Meskipun kalian tidak banyak menguasai bahasa, aku belum bisa berdoa seperti MC kalau di sekolah minggu. Belum bisa berdoa seperti MC kalau di ibadah Kak, itu kan doanya panjang sekali. Tidak apa-apa, Tuhan hanya melihat hati kita. Ketika kita marah, kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan aku sedang marah. Tuhan ampuni aku yang sudah marah-marah ini. Ya, begitu. Jadi anak-anak, adik-adik di rumah boleh datang kepada Tuhan dan Allah menyambut kita semua untuk boleh datang kepadanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kalian, memberkati kalian, dan bisa datang kepada Allah kapan saja. Gitu. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur jikalau Tuhan mengundang kami untuk boleh datang kepada Tuhan kapan saja. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Tuhan menolong setiap kami supaya kami boleh berbicara kepada Tuhan Yesus dalam kondisi apapun.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.